Prinsipnya bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Pajaknya dari rakyat, kemudian dikelola provinsi untuk rakyat lagi. Maka dibutuhkanlah partisipasi. Karena itu duitnya masyarakat yang dikelola oleh pemerintah. Untuk partisipasinya masyarakat itu seperti apa? Apakah boleh? Apakah berhak mereka ikut serta begitu loh dalam proses penganggaran, perencanaan dan lain sebagainya? Ya, partisipasi yang dimaksud di sini adalah masyarakat juga harus aktif di dalam merumuskan, mengajukan, sekaligus melihat lingkungan ini sebetulnya butuh apa sih. Harus ngobrol gitu, berpartisipasi. Program produktif yang dijalankan selama ini apakah sudah cukup tepat sasaran nih Mas? Ya, ada beberapa yang nggak tepat sasaran. Belum. Seremonial itu kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Itu nggak efektif. Mending diberikan para petani Gen Z misalnya. Itu tepat sasaran. Satu, negara kita negara pertanian, maka diwujudkan aja lewat pertanian. Ya, itu di tengah keterbatasan anggaran ini. Apa strateginya agar program kemasyarakatan ini tetap berjalan? Kalau itu yang pertama prioritas dulu. Prioritas ya, tetap prioritas kan kemiskinan gitu. Maka program apapun yang kemiskinan didahulukan. Kemudian program yang kaitan dengan kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, itu diprioritaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTVN Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, hari ini kita membahas soal mendorong partisipasi dan kehadiran masyarakat melalui program produktif dan tepat guna. Tentunya bersama dengan salah satu narasumber saya yang bercita-cita untuk memiliki 5 juta ayam dan kemudian diturunkan menjadi 1 juta ya kan. Barangkali ya sudah ada yang pernah nonton di podcast sebelumnya. Beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita sapa Mas Muhammad Azhari. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Sama padat juga kegiatannya. Luar biasa, ini capek banget. Capek banget ya. Enggak apa-apa, untuk untuk masyarakat kita harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Ini lagi ngerumusin apa Mas Azhari? Secara organisasi diri ya tetap ayam ya, ngurusin ayam. Perayaman. Ya, tapi kalau soal kedinasan ya tetap kita di Komisi C tentang pendapatan, tentang keuangan, tentang aset, ya seputar itu. Ya, di penghujung tahun apalagi ya? Iya, lagi evaluasi nih kita. Evaluasi dan menetapkan target. Betul. Mas Azhari, kita hari ini mau membahas soal partisipasi dan kemandirian masyarakat ya melalui program produktif dan tepat guna. Tapi sebelum itu, sebetulnya Mas Azhari ini ada basic di ini nggak sih, keuangan gitu nggak sih? Soalnya kalau dari gelarnya kan SHIMM ya, Sarjana Hukum Islam. Ya. Saya kalau S1-nya di Syariah. Syariah itu hukum Islam, ada hukum pidana, tapi sipil-sipil aja sih. Hukum perdata, sipil-sipil aja. Yang paling fokus saya yang di S2-nya itu yang manajemen. Nah, manajemen itu ada manajemen keuangan, manajemen perusahaan, organisasi, manajemen lah. Di situ yang lebih saya spesifik di sana. Iya. Sebenarnya kalau S1-nya di perbankan. Perbankan. Jadi S1 syariah itu ada namanya jurusan muamalah. Muamalah itu perbankan. Saya di muamalah. Ada konektivitasnya. Betul. Ya. Masih lurus lah ya. Kalau Mas Azhari ini memang basicnya keluarga ada perpolitikan? Enggak, semua pengusaha. Pengusaha ayam. Ada air minum, ada laundry gitu-gitu. Iya, siapa yang kemudian mendorong Mas Azhari? Aduh, kamu coba deh maju. Ini periode pertama kan? Pertama. Coba deh maju jadi dewan gitu, barangkali bisa beruntung di sana gitu. Ya, karena dulu pernah mondok ya. Santri. Pernah nyantri, pernah mondok. Dan dulu kiai saya menyampaikan, kamu mau jadi apapun, harus diingat, kamu harus bisa bermanfaat buat sesama. Kita nggak tahu karir orang. Mohon maaf nih, ada yang mungkin kerjaannya
gojek, tukang parkir, apapun ya jualan. Ada yang mungkin jadi pejabat, mau DPR, mau bupati, mau menteri, mau presiden. Semua itu lakukan niatan untuk bisa bermanfaat untuk sesama. Nah, kok enggak tahu takdir saya jadi kayak begini ya? Iya. Ya, kayak ngikutin aja alurnya. Menjadi dewan. Ya, Tapi kan kalau misalnya dewan kan bisa mengusung aspirasi masyarakat juga, ini betul. sangat bermanfaat juga untuk mereka ya. Iya. Soalnya nggak mungkin kan pemerintah provinsi, apalagi pemerintah pusat, terus ada waktu untuk terjun ke masyarakat, itu kan sangat terbatas Iya, ya. Melalui dewan ini betul. bisa menampung gitu ya. Betul. Mas Azhari, kita mau ngobrol soal partisipasi dan kemandirian masyarakat. Ini kenapa sih akhirnya isu seperti ini penting nih dibahas bagi masyarakat Provinsi Jawa Timur? Iya, prinsipnya bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Pajaknya dari rakyat, kemudian dikelola provinsi untuk rakyat lagi. Maka dibutuhkanlah partisipasi. Karena itu duitnya masyarakat yang dikelola oleh pemerintah. Ya, disinilah kemudian pemerintah juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Masyarakat juga harus berpartisipasi. Kalau nggak dia rugi juga sebetulnya. Maka itu duitnya masyarakat kan, tinggal kita kelola aja sehingga menjadi dimanfaatkan oleh banyak orang. Sehingga disitulah kemudian kenapa masyarakat harus berpartisipasi, baik publik maupun pribadi maupun untuk keluarga dan lingkungan. Gitu. Bentuk partisipasinya masyarakat itu seperti apa? Apakah boleh, apakah berhak mereka ikut serta begitu loh dalam proses penganggaran, perencanaan dan lain sebagainya? Ya, partisipasi yang dimaksud di sini adalah masyarakat juga harus aktif di dalam merumuskan, mengajukan, sekaligus melihat lingkungan ini sebetulnya butuh apa sih gitu. Harus ngobrol gitu, berpartisipasi. Contoh misalnya, di desa itu ada namanya musyawarah musdes, musyawarah desa. Masyarakat harus punya partisipasi. Apa itu? Misalnya begini, di tempat saya itu Pak, gorong-gorong itu kurang gede. Sehingga ini kalau misalnya hujan maka nggak nampung nih air hujan sehingga nggak sampai banjir. Nah, ini kan partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua, setelah kemudian disampaikan lalu dianggarkan, masyarakat lagi gimana caranya supaya gedenya ini nggak mengganggu lingkungan, gimana gedenya ini bisa tersalurkan dengan benar. Maka ini butuh partisipasi. Itu namanya bottom up, dari bawah ke atas. Gitu. Sangat dibutuhkan partisipasi. Sangat dibutuhkan ya, meskipun itu dari perencanaan biar apa sih, biar apa yang dianggarkan, apa yang digelontorkan itu sesuai kebutuhan masyarakat. Betul. Tapi kalau misalnya di dapilnya Mas Azhari ya, yang mungkin secara langsung bertemu sama mereka melalui reses atau pertemuan pribadi misalnya seperti itu, apakah mereka itu juga cukup aktif untuk maksudnya mengutarakan kebutuhan mereka seperti itu? Iya, aktif. Beberapa kali saya reses itu kan setahun 3 kali reses itu. Setahun 3 kali dan ini berarti hampir sekali lagi sudah habis di akhir tahun ini ya. Nah, mereka sangat aktif sekali ketika kita turun itu ke bawah. Ada mulai keluar macam-macam, mulai beasiswa, mulai pondok TPG-nya rusak, mulai jalan biasanya, gorong-gorong, sudah bisa ditebak. semuanya ini disampaikan dan saya seneng banget itu. Karena kalau nggak gitu telinga kita seberapa jauh sih? Telinga kita turun waktu reses sehingga mereka mengutarakan apa isinya, baru kita list, kita cari ini prioritas, ini yang kedua, ini masih nanti aja deh nggak seberapa penting kalau gitu. Ini yang wajib, kita akan tahu itu. Gitu. Melalui reses itu ya. Betul. Jadi partisipasinya mereka cukup bagus. Kalau misalnya waktu reses itu sebetulnya ada berapa? Apa dibatasi ya Mas ya? Itu kan menyerap aspirasi ya. Apa dibatasi yang kemudian nanti aspirasinya bisa dibawa ke atas gitu? Nggak ada batasan. Nggak ada batasan, semuanya ditampung. Semua ditampung. Apalagi di khusus saya. Saya ini punya posko di 2 tempat. Madiun dan Nganjuk. Posko saya 24 jam. Orang mau ke situ mau nyampain apa aja aku oke. Mulai mohon maaf ini, aku bocorin ya. Malah bukan soal negara. Mulai dia butuh misalnya nyunatnya anaknya, mulai nikah, mulai kebutuhan pribadi ya. Saya nggak ada masalah itu, karena itu memang masyarakat yang mengeluhkan ya.
ya saya tetap tampung soal penyelesaian. Oh ini yang pribadi, ini yang negara, ini yang kan bisa begitu aja di kanal-kanal kan. Ya lucu-lucu kadang orang itu. Mas ini saya mau usaha, mau buka warung ini. Apa keluhannya? Butuh modal misalnya. Udah silakan ngajukan ke Bang Jadim. Enggak, butuh cuma 5 juta kok. Bapak aja yang nyimpen-nyimpen Waduh, gitu. susah juga. Ini nggak masalah tapi. Nggak masalah? Nggak masalah. Dikasih? Ya lihat dulu kan usahanya apa gitu kan. Ya. Yang paling unik Mas Azhari ketika mungkin tadi ada yang sunatan kayak gitu. Iya. Yang paling unik menurut Pak Azhari waktu reses itu apa? Yang paling unik itu dari hulu ke hilir. Apa itu maksudnya? Dia itu sejak pacaran, dia udah ngomong, Mas Ari, saya punya pacar ini. Bulan depan saya mau menikah. Oke. Butuh apa menikah? Ya tasakuran lah, kita kasih. Setelah hamil dia ngomong, Mas alhamdulillah istri saya hamil. Mau dibantu karena USG gak punya duit. Gitu kan. Setelah lahir dia bilang, Mas ini alhamdulillah anak saya udah besar butuh beasiswa sekolah. Coba, ini mulai pacaran, nikah, sampai kehidupannya. Ini kira-kira nonton gak ya? Ya mudah-mudahan gak ada yang tersinggung ya. Tapi ini faktual, ini ada. Ada. Mulai apa di hitbah itu sampai mau nikah, sampai lahiran anaknya, sampai sekolah itu ada gitu. Wah, jadi ajang curhat ya. Iya, apa-apa. Namanya juga wakil rakyat gitu ya. Meskipun tidak sesuai sama komisinya, tupoksinya, tapi tetap ditampung gitu ya, Mas Azhari. Nah, masyarakat tahunya itu ya wakil rakyat tahu semua. Kan kita ini dewa. Ya. Dewan ya. Dewa strip N gitu ya. Ya, saya bilang berkali-kali saya ini bukan dewa, hanya dewan aja. Kalau dewa insya Allah semua bisa. Nah, ini dewan ya keterbatasan. Gitu. Selain misalnya reses ya, itu kan terbatas ya 1 tahun 3 kali. Itu kan lumayan periodenya sangat lama ya dari bulan pertama sampai bulan selanjutnya begitu. Itu kadang Mas panjenengan kadang juga membuat forum sendiri gitu nggak sih? Misalnya secara pribadi, sering juga. Jadi ada program selain reses ya, itu setiap anggota diberikan keluasan untuk namanya Kundapil, kunjungan daerah pilihan. Nah itu boleh 1 bulan itu 1 kali. Jadi 1 minggu itu 2 hari ya. Itu mau ke pondok, mau ke tempat apa ya wisata, mau apa itu pokoknya di dapilnya itu diperkenankan. Nah makanya selain forum Kundapil juga reses, kalau saya membuka diri 24 jam silakan ke posko. Apapun keluhanmu sampaikan. Secara penyelesaian nanti kita prioritaskan. Mana yang urgent, mana yang enggak, mana yang kan begitu. Ya begitu ya. Tetap aja harus difilter juga ya. Betul. Semuanya ditampung tapi difilter dan diprioritaskan. Tadi kan di tema itu kan ada program produktif dan tepat guna. Ini apa yang dimaksud dan bagaimana implementasinya di Provinsi Jawa Timur? Program yang tepat guna misalnya begini. Rata-rata sekarang itu kaum muda di Gen Z ya, itu nggak suka pertanian. Ya kan, padahal Jawa Timur ini lumbung pertanian. Ini yang kerap dibahas saat podcast ya, apalagi sama Komisi B ya. Nah, pertanyaannya bagaimana yang tepat guna, kemudian satunya lagi tepat sasaran. Tinggal aja mengelola. Kaum muda sekarang itu, kalau mau petani jangan tani di nyangkul tanah, jangan begitu. Ada namanya tani yang hidroponik misalnya. Nah itu kan itu cara ya, betul. Itu cara-cara agar Gen Z itu nggak merasa risih, nggak merasa ini karena udah zamannya ya. Tapi tetap pertanian judulnya dengan model cara aja. Maka kayak begini ini berarti dia sudah melakukan namanya inovasi, sudah melakukan penyesuaian zaman. Kalau anak sekarang misalnya suruh tani lalu macul itu saya kira kok ini ya apa agak-agak gimana gitu ya karena kotor iya karena ini apa perlu inilah ya perlu ada inovasi baru tetap pertanian itu dengan cara yang lain. Tapi kalau di pemerintahan Presiden Prabowo ini di setiap daerah kayaknya sudah dikasih modernisasi ya kayak misalnya apa alat-alat untuk memanen combine harvester kalau nggak salah ya itu kan untuk mempercepat panen terus membajak itu kan nggak harus bersentuhan langsung dengan tanah ya Mas Azhari ya. Ini seharusnya menjadi motivasi untuk mereka juga ya. Oke, kemudian ini bagaimana nih kondisi dan tantangan Provinsi Jawa Timur dalam mendorong nih partisipasi masyarakat? Iya, di Jawa Timur itu sekali lagi kita lagi perbedaan wilayah ya Mbak. Wilayah kita ini kan wilayah yang sangat luas sekali. Bayangkan ada 38 kota kabupaten. Dan ada yang desa
kabupaten, kecamatan yang terpencil banget. Ada yang maju banget. Nah, ketimpangan inilah yang kemudian nggak bisa diimbangi secara stabil. Butuh yang support betul, butuh yang dibiarin udah jadi hidup. Ya. Sekali lagi contoh misalnya beberapa kepulauan ya. Kepulauan yang listrik aja nggak ada atau keterbatasan, apalagi wifi. Nah kayak gini kan ketinggalan jauh. Kita sekali lihat handphone aja udah tahu informasi soal ini, tapi mereka nggak dapat info ini. Kecepatan itu diperlukan hari ini. Kalau agak lambat ya tentu ya terus melambat, jalannya nggak bisa kenceng, dan informasi nggak bisa diakses secara cepat. Nah kalau secara infrastruktur aja kurang, nggak maksimal, gimana dia mau percepatan juga. Nah inilah kemudian salah satu faktor ya, kenapa kok Jawa Timur butuh perimbangan, butuh stabilitas yang mempengaruhi ke daerah. Ini sudah sunatullah sudah. Kenapa Jawa Timur kasih Pacitan, kasih Banyuwangi ya sudah inilah wilayah Jawa Timur. Ya kalau Surabaya semuanya kota semua ya enak. Tapi kan ini soalnya sudah bisa berkembang sendiri. Kemarin itu kan sempat membahas kalau di Madura ya, di Madura itu keterbatasan listrik, mengandalkan cahaya matahari, genset dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya di selain wilayah Madura itu apakah juga masih ada wilayah yang seperti itu? Yang akhirnya membatasi ya. Yang saya tahu hanya di Madura ya. Selebihnya saya kira masih tercover. Banyuwangi sudah internet masuk. Pacitan yang aku bahas yang ini ya, yang gunung-gunung itu sudah mulai masuk. Mana lagi? Bawean udah mulai banyak lah, Bawean Pulauan Gresik itu. Madura yang mulai Pulau Gili, Pulau apa itu masih butuh sentuhan di sana. Iya, tapi sudah ada langkah untuk apa ya, maksudnya di sana biar merasakan juga sama gitu, pemerataan. Kita sudah mulai ikhtiar ya, mulai apa ya, membuat gardu genset itu. Kalau listrik belum bisa masuk karena operasionalnya cukup tinggi. Kalau dari sumber daya alamnya sana masih belum bisa dikelola juga untuk sumber kalau alam nelayan ya, tetapi untuk listrik ini butuh apa ya? Butuh operasional yang cukup tinggi, mulai penyiapan kabel, macam-macam lah itu. Karena nyebrang laut itu, harus jauh dari sana. Maka satu contoh adalah ya pakai genset itu untuk mengcover. Nggak banyak sih masyarakatnya di sana itu. Ada yang satu pulau 3.000, ada yang 4.000, ada yang di Pulau Sapudi berapa itu? Kalau nggak salah 6.000 berapa itu? Ya. Jadi apa ya, kecil-kecil tapi ada orangnya. Ada yang tinggal di situ. Tapi kalau meskipun pulau kecil harus tetap diperhatikan. Harus karena Jawa Timur kan. Karena Jawa Timur masih masuk di provinsi Jawa Timur. Untuk tantangan selain dari kewilayahan itu sendiri, Mas? SDM lagi-lagi. Nanti kita SDM kita kurang cepat, kemudian apa ya, kurang akses ya kali. Kurang responsif, sehingga apa ya, informasi-informasi yang cepat itu nggak segera direspon. Yang kedua kurang sosialisasi ya, misalnya mana sih info yang benar, mana info yang valid, mana ini hoax, itu perlu sosialisasi. Sekarang coba dibayangkan fitnah itu di zaman sekarang ini, hoax ya, 10 orang ketika tak kasih info soal hoax, bayangkan 8 percaya, 2 nggak percaya. Misalnya Mas Hari itu loh orangnya apa ya, kurang sip misalnya, itu 8 orang percaya. Apalagi anggota dewan. Iya kan? Kerap kali. Jadi apa ya, kayak ya itulah perlu apa ya, sosialisasi, perlu edukasi bahwa tidak semua berita info yang masuk itu benar. Butuh validasi, butuh verifikasi. Itu dibayangin aja survei misalnya menghina siapa begitu. 100 orang ditanya itu, 800 itu, 80 orang percaya. Yang 20 masih verifikasi, masih ini. Sebegitu mudah sekarang, zaman informasi yang cepat dan orang bisa langsung menerima, langsung oke. Nah, ini kan SDM-nya betul, ya. SDM perlu edukasi lagi, perlu tambahan pendidikan gitu. Ketika kita bicara masalah program ya, Mas Azhari ya, itu kan kalau soal perpajakan itu apa yang sudah dilakukan, yang maksudnya di ranah perpajakan ya, yang sudah dikategorikan tepat guna?
Kalau pajak tentu digitalisasi ya. Soalnya kan ini pendapatan daerah paling Iya, tinggi. Kita coba digitalisasi itu sudah mulai nampak lah Mm-mm. bahwa dari sekian wajib pajak, sekian juta wajib pajak, berapa yang udah bayar, berapa yang belum. Sudah. Sudah mulai begitu. Mm-mm. Hanya saja memang beberapa daerah agaknya kurang maksimal karena updating terus jalan ya. Setiap hari berapa orang yang beli motor, ada Ya. berapa yang jual apa. Karena itu berupdate ya. Berarti harus ada sinkronisasi dari pemerintah yang paling hilir ya. Kayak misalnya pemerintah desa. Iya. Kan itu ada 3 elemen Mhm. soal pajak ya, soal pajak kendaraan apalagi. 1 kepolisian, Oh ya. yang kedua daerah kabupaten kota, 2 Dispenda Jawa Timur. Mhm. Ya harus dari gini. Mhm. Kalau enggak maka enggak bisa jalan. Polisi kewajibannya mengeluarkan plat nomor, jalan macam-macam. Nah, dinas atau Bapenda itu soal kaitan dengan jalan. Ini ada kendaraan mau lewat mana? Maka harus kerjasama lah. Maka 3 pihak ini unsur yang penting dalam proses penarikan atau pembayaran pajak. Termasuk kegunaannya. Termasuk kegunaannya. Itu tadi kan soal berapa banyak masyarakat yang membeli motor baru, terus kemudian harus membayar pajak tepat waktu atau enggak. Betul. Gitu kan. Tapi begini, kalau pajak itu kan kembali ke masyarakat. Gimana masyarakat ini bisa mengawasi? Ini kan bentuk partisipasi ya. Mengawasi juga, uangku itu yang sudah aku gelontorkan untuk pajak, yang sudah saya bayarkan, itu sebenarnya untuk apa aja? Kayak gitu, apakah sudah bisa dicek secara daring atau masih secara person to person gitu? Iya. Kalau soal program ini duit aku udah bayar pajak, tapi apa sih rasanya untuk saya? Ya gitu. Sebetulnya sangat banyak sekali dirasakan, hanya saja nggak kerasa. Contoh misalnya, jenengan semuanya ini bayar pajak, sama punya kendaraan karena wajib pajak kan, punya kendaraan wajib pajak. Terus jalannya itu siapa yang bangun? Ya. Kan negara, ya kan? Terus malam hari lampunya dari mana? Lampu dari negara. Nggak mungkin secara mandiri masang sendiri gitu. Iyalah, itu habis berapanya itu orang punya jalan sendiri, lalu ini sendiri kan nggak mungkin. Nah kayak gitu-gitu sebetulnya bukti bahwa negara sudah hadir, negara sudah memberikan pengelolaannya lewat pajak ke masyarakat, dikelola lalu diberikan kepada masyarakat lewat beberapa program termasuk infrastruktur, jalan, termasuk beasiswa. Ya memang diri kita dengan semua yang di sini mungkin mampu. Tapi sekian banyak orang yang nggak mampu loh bersekolah. Betul. Maka program beasiswa kita canangkan dari mana duitnya? Ya dari jenengan semua yang berpajak itu. Hanya disisipkan, ini yang prioritas, yang untuk jalan, ini yang pendidikan, dan ini yang infrastruktur, ini yang pertanian, kan begitu. Ya yang perlu digarisbawahi bahwasanya meskipun itu pajak bermotor, anggarannya juga bukan untuk jalan doang. Iya. Untuk pendidikan, betul. Untuk beasiswa, untuk bansos, benar ya? Iya, bansos juga. Oke. Ini program-program yang selama ini ada ya, Mas ya. Ini program produktif yang dijalankan selama ini, apakah sudah cukup tepat sasaran nih, Mas? Ya, ada beberapa yang nggak tepat sasaran. Belum. Seremonial itu kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Itu nggak efektif. Mending diberikan para petani Gen Z misalnya. Itu tepat sasaran. Satu, negara kita negara pertanian, maka diwujudkan aja lewat pertanian. Yang kedua soal misalnya kaitan dengan beasiswa. Berapa sih kemiskinan Jawa Timur? Lalu berapa sih yang nggak bisa sekolah? Maka itu tepat sasaran. Untuk apa? SDM-nya biar naik. Kalau SDM naik, jalan bisa nggak rusak. Coba kalau jalan udah bagus tapi SDM-nya rendah, itu bisa dirusakin itu. Jalan-jalan itu. Betul. Ini buat apa sih? Iya kan rusak. Karena SDM-nya nggak nyambung. Tapi kalau infrastrukturnya bagus, SDM-nya naik, mereka akan, oh iya ini fungsi untuk masyarakat. Ini saya juga menggunakan, lingkungan juga menggunakan, maka ini bermanfaat untuk sesama. Saya kira harus linear itu antara SDM dengan infrastruktur yang ada. Gitu, saling-saling melindungi, gitu ya Mas Hasari. Ini bagaimana nih komisinya Mas Hasari, Komisi C ini untuk berperan dalam memastikan bahwa program-program ini berjalan secara efektif? Iya, kalau Dewan ini punya 3 fungsi, penganggaran, legislasi, sekaligus monitoring, evaluasi. Maka fungsi itulah kita pakai. Setiap program pemerintah kita evaluasi, ini pas nggak sih? Kalau nggak pas, tahun depan nggak usah di program begini.
Ya. Kalau pas silakan ditambahin lagi. Misal beasiswa bagus, tambahin aja. Tapi kalau yang seremonial misalnya tiba-tiba buat konser apa gitu, nggak penting itu kan. Ya. Oke lah kalau itu memang iya untuk promosi, tapi jangan sering-sering. Maka harus dipotong. Nah kayak gini penganggarannya. Yang kedua soal legislasi, soal regulasi. Artinya bahwa pelaku usaha, masyarakat, pemerintah ini harus punya aturan. Sehingga ketika berkehidupan punya aturan. Saya berwenang apa, dia berwenang apa, pihak ketiga berwenang apa. Sehingga jelas aturannya. Sehingga nggak tumpang tindih. Ini masyarakat atau pengusaha sih? Ini pengusaha atau pejabat sih kan nggak jelas. Maka harus jelas ini siapa pengawasnya, siapa pelaksananya begitu. Kalau untuk partisipasi masyarakat nih, konteks dari partisipasi masyarakat yang paling diharapkan untuk pembangunan daerah itu yang seperti apa? Selain dari tadi mungkin masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya secara terbuka seperti itu Mas Azhari. Ya pertama, jadilah masyarakat yang peduli pada lingkungan. Kalau misalnya keterbatasan anggaran disampaikan ke negara. Negara itu mulai RI, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa. Itu negara setelah struktur. Kalau nggak sampai ke negara, sampaikan ke desa, itu bisa. Kalau nggak tembus ke desa, sampaikan ke kecamatan. Nah bentuk partisipasi kita begitu. Saya misalnya lingkungan kita butuh kelompok yang ini fokus ke petani. Kalau nggak kuat, sampaikan ke negara. Bahwa kelompok ini loh butuh asupan untuk pertanian. Disampaikan. Sehingga negara hadir untuk mensupport agar partisipasi masyarakat bisa terus jalan. Ya, garis besarnya adalah itu ya aspirasi masyarakat. Masyarakat harus terbuka atas kebutuhan mereka sendiri. Ini zaman udah berubah. Dulu top down, pokoknya lu maunya gue begini, gitu. Sekarang kan enggak, bottom up. Dari bawah mau apa, kita respon, kita anggarin, kembali lagi ke masyarakat. Ini kebijakan udah berbalik. Dulu beda, udah baru enggak. Zaman Pak Harto, zaman apa ya, pokoknya kayaknya terbatas nggak sih? Ya, kalau dulu aspirasi masyarakat itu kayak dibatasi banget gitu. Apalagi media juga ya. Media aspirasi masyarakat itu kayak nggak punya ruang untuk ngobrol gitu ya, Pak Azhari. Kalau kabarnya tahun 2026 ini apakah ada pengetatan dana lagi, Mas Azhari? 2026 pasti. Pasti. Jadi 2025 aja sudah diketatin, 2026 ketatin lagi? Ya, barusan dapat 2 minggu yang lalu Menteri Keuangan menyampaikan bahwa TKD itu transfer daerah, transfer kas daerah, itu dikurangi 2,1 triliun. Yang awalnya 11 kalau nggak salah itu, jadi 9. Berarti kan ada beberapa program yang dikurangi. Astaga. Ini udah pasti loh. Gak ngebayangin ya targetnya Pemprov, dewan-dewan ini kalau rapat itu apa yang harus didiskusikan pasti banyak banget. Banyak sekali, gimana coba? Jadi saya contohkan misalnya kopi nih, gulanya 1 sendok, kopi 1 sendok gitu kan, lalu airnya 1 cingkir. Tapi ketika diefisiensi dikurangin, kan hanya mungkin gulanya separuh, kopinya separuh, jadinya ya separuh. Yang mestinya orang minum bisa puas, nggak haus, sekarang masih aduh kok kurang ya rasanya. Ya, karena dibatasi. Gitu. Beasiswa katakan 1.000, karena dipotong anggaran ya jadi 500. Padahal kita butuhnya 1.000 orang. Maka harus antri dulu, 100 dulu, baru besok 500. Kan begitu antrinya. Maka ini akan menghambat program, menghambat daya masyarakat untuk berekspresi. Waduh, ini sepertinya dewan-dewan ini harus berpikir di tengah kepepet ya. Harus mengoptimalkan semuanya. Betul, harus masih mangkrak. Potensi aset yang saat ini masih mangkrak itu harus juga dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan ya. Kalau enggak aduh berat kita. Berat pasti ya. Di tengah itu Mas Azhari ya, itu di tengah keterbatasan anggaran ini. Apa strateginya agar program kemasyarakatan ini tetap berjalan? Ya seperti tadi ya, misalnya mungkin kalau misalnya anggaran dari pusat ini dibatasi, mungkin ada beberapa program yang akhirnya tersendat. Tapi bagaimana nih mungkin strateginya agar program kemasyarakatan yang tentunya sangat bermanfaat ini bisa tetap berjalan gitu? Oke, kalau itu yang pertama prioritas dulu. Prioritas ya, tetap prioritas kan kemiskinan gitu. Maka program apapun yang kemiskinan didahulukan. Kemudian program yang kaitan dengan kebutuhan dasar, kesehatan,
pendidikan itu diprioritaskan. Soal yang lainnya udah hura-hura soal promosi soal apa ya nanti dulu. Entertaining. Iya, karena ini program ya apa ya Masih apa, bisa ditunda. second lah ya, nggak primer. Maka primernya harus diprioritaskan. Karena anggarannya nggak cukup. Kecuali kalau cukup, ya lumayan aja primer oke, sekunder oke, tersier oke, nggak masalah. Tapi kan anggaran nggak cukup mau apa? Ya kebutuhan dasar dulu yang diselesaikan. Aduh, hemat banget ya. Ya sangat hebat. Hemat banget, tapi justru program-program karena kepepet itu tadi, program-program yang dicanangkan jauh lebih bermanfaat, Mas Azhari ya. Oke, ini apa nih harapan dari komisinya Mas Azhari terhadap arah kebijakan pembangunan Jawa Timur ke depan? Ya, harapannya pemerintah provinsi bersinergi terus dengan DPRD, bersinergi dengan masyarakat, dan untuk itu maka program prioritas masyarakat harus didahulukan. Dan program-program yang berkaitan dengan sensitivitas masyarakat harus diutamakan. Nah, termasuk Jawa Timur itu lumbung padi, pertanian, potensinya. Betul. Kemudian yang pendapatan ya, misalnya ada pariwisata, semua harus diprioritaskan. Kalau enggak, ya fiskal kita nggak kuat. Kita butuh kekuatan kemandirian fiskal untuk menghidupi diri Provinsi Jawa Timur. Begitu, Pak. Oke, baik. Mas Azhari, terima kasih waktunya. Terima kasih. Enggak terasa ya, udah selesai ya. Udah selesai. Iya. Tapi belum ngerasain kopinya tadi. Iya. Kan biasanya, ABTVN Podcast itu kan selalu ada kopi khas gitu loh. Gimana kopi hari ini? Sama aja. Kopinya begini. 2 jempol ya. Iya. Mas Azhari, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Next time bisa ngobrol lagi. Iya. Terutama program-program yang juga bermanfaat untuk masyarakat tentunya ya Mas Azhari ya. Terima kasih. Baiklah. Itu tadi perbincangan kita dengan Mas Muhammad Azhari. Beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.